Hey guys, what's up? Kembali dengan saya Ricky dan Lesal Airsoft Community Manado, Indonesia. Ya, senang sekali bertemu dengan kalian lagi di dalam video kita kali ini. Dan sedikit berbeda dengan video-video kita sebelumnya, yang biasanya review yang akan saya lakukan adalah konversi gel blaster ke airsoft atau konversi unit spring ke airsoft. Kali ini adalah konversi sebenarnya unit spring yang cuma ditambahkan fitur full auto. Jadi nanti ada pilihan manual dan auto. Oke teman-teman, ini dia unitnya. Nah, untuk para springer sudah pasti tidak asing lagi dengan unit ini. Ini adalah The Cobra Tech9. Nah teman-teman, perlu saya jelaskan dulu tentang unit springnya. Versi spring dari unit ini tanpa popor. Ini cuma tambahan sebenarnya untuk memasukkan baterai. Bentuknya seperti ini, pendek, ringkas, dan cukup ergonomis. Jadi ini adalah salah satu unit sejuta springer gitu. Karena apa? Pertama karena harganya murah begitu. Saking murahnya unit ini, walaupun spare partnya banyak dijual, tetapi jika malas beli spare part ketika unit ini bermasalah, tinggal ya biarkan saja, beli yang baru gitu. Di sisi yang lain, unit ini punya power di atas rata-rata unit spring bawaan pabrik. Dibandingkan unit dengan ukuran yang kecil, ukuran SMG seperti ini, The Cobra Tech9 itu kalau tidak salah adalah unit airsoft spring yang terkencang bawaan lahirnya. Jadi tinggal di-upgrade sedikit saja powernya, tinggal ditambahkan pop-up, diganti inner barrelnya. Unit ini sudah sangat mumpuni untuk dijadikan sebagai primary dalam skirmish spring seperti itu. Dan bentuknya yang kecil dan ringan dan ergonomis, ini sangat membantu para airsofter. Sebagai primary, unit ini sangat mudah untuk dibawa dan melakukan manuver-manuver karena pendek. Dan untuk secondary, unit ini bisa digantung, di sling, bisa diselipkan di mana-mana tanpa harus membebani badan Anda, karena membawa primary. Secondary-nya ya tidak boleh terlalu berat sehingga tidak menguras stamina juga. Nah, unit ini sering juga digunakan sebagai secondary bagi para operator sniper atau rifle. Oke, nah itulah The Cobra Tech9. Betul-betul recommended, harganya murah, dan kelebihan-kelebihan yang saya sampaikan tadi. Jika ada kelebihan-kelebihan yang lain yang mungkin Anda tahu dari The Cobra Spring Tech9 ini, bisa ditaruh di kolom komentar. Oke, sekarang fitur tambahannya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada baterai, di sini ada kabelnya, masih nongol sedikit, dan ini ada selektornya. Tetapi unit ini walaupun dalam kondisi off, dia masih bisa digunakan selayaknya spring. Oke, jadi kita kokang, tembak, kokang, tembak, kokang, tembak. Itu seperti unit The Cobra Spring pada umumnya. Nah, kemudian jika fitur ini kita aktifkan, kita on-kan dia, maka dia akan menjadi high seperti ini. Nah, ini teman-teman menggunakan baterai 7,4 volt, bukan 11 volt gitu ya. Memang ada beberapa YouTuber yang melakukan konversi, tetapi katanya saya pakai baterai 11 volt karena ROV-nya tinggi. Tidak, itu karena racikan rahasia dapur ya. Saya buat di unit konversi dari spring itu sehingga ROV-nya itu tinggi walaupun menggunakan baterai 7,4 volt. Kalau kita menggunakan baterai 11 volt, ya kita bisa dicoba, kita bisa demokan pada saat ini kira-kira seperti apa ROV-nya. Tetapi tentunya karena gearbox yang digunakan dalam unit ini adalah gearbox ABS dan juga internalnya itu belum metal, jadi direkomendasikan menggunakan baterai 7,4 volt. Ini ada baterai standar di untuk AEK Onbo 1300 mAh 3S. Kira-kira jadi seperti apa ROV-nya? Oke. Ya, mengerikan. Tetapi jangan tergoda. Sebaiknya sebagai seorang
mekanik airsoft saya merekomendasikan tetap gunakan 7,4 volt agar unit ini bisa bertahan lebih lama. Setelah digunakan itu, kalau kita akan mengembalikan dia ke spring, kita tinggal ganti selektornya dan ini didorong ke depan. Akan ada suara sedikit gitu untuk mengembalikan, mereset gearnya sehingga siap untuk dikokang. Gitu. Kalau dalam posisi tadi tidak didorong ininya, reset gearnya, itu bisa mengakibatkan ada gear yang rusak pada saat kita mengokang atau menembakkan unit ini dalam fitur springnya. Nah, FPS dari unit The Cobra bawaan pabrik sudah saya krono unit ini sebelum diapa-apain itu sekitar 210 sampai dengan 220 FPS. Itu cukup kencang. Itu sebanding dengan SIG 556 The Cobra dan hanya sedikit di bawah AR15 The Cobra. Gitu. Jadi unit kecil ini betul-betul dari bawaan pabriknya sudah kencang. Nah, dalam upgrade ini saya tidak menggunakan spring bawaan karena spring bawaannya itu cukup keras spring ini, sehingga saya gunakan sedikit yang lebih lemah, tetapi di upgrade menggunakan inner barrel metal yang cukup tight bore, kemudian juga kompresinya itu dimaksimalkan sehingga maksimum compression. Nanti kita lihat sebentar pada saat kita krono berapa FPS-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan krono unit ini menggunakan baterai 7,4 volt yang tadi. Oke, kita akan menembak krono. Menembak krono akan mengukur FPS dari unit ini, tetapi berhubung tangan saya yang satu memegang unit ini dan tangan yang satunya memegang handphone, sehingga untuk tes FPS mode springnya itu hanya satu kali tembak saja. Kemudian kita akan langsung melangkah ke fitur full autonya. Oke. Teman-teman, katakanlah kalian sementara skirmish kemudianlah mengokang. Ini yang versi springnya. FPS-nya adalah 260 FPS. Kita ganti ke mode auto. Nanti sebentar kita simpulkan bagaimana kira-kira performa dari unit ini. Oke, siap. Tuh, habis sudah. Ups. Masih ada? Habis. Nah, jadi tadi sempat terlihat di krono itu RPS-nya adalah 11 BB per detik begitu. Sedangkan isi dari magazine unit ini itu halnya 20 BB. Jadi sekitar 2 detik maka menahan trigger, maka sudah mampu untuk menghabiskan satu line BB yang ada di dalam jalur magazine ini. Oke, ya ini dia recapnya. Yang tertinggi adalah yang tadi. Yang tertinggi adalah tembakan pertama. Ini dia. Tembakan pertama itu 260 dan kemudian selanjutnya itu 230-an, ada 229. Oke, 227, ada 224. Yang paling rendah adalah 224 FPS gitu, dan average-nya adalah 233 FPS. Jadi kesimpulannya adalah pada saat menggunakan mode springnya, unit ini akan menembak cukup kencang, sama dengan FPS unit The Cobra AR15. Nah, sedangkan pada saat kita menggunakan mode autonya, unit ini menembak sekitar 220 sampai 230 FPS, dimana itu tidak buruk, sama atau sedikit sekali lebih kencang dibandingkan versinya sebelum dipasangin gearbox begitu, atau versi bawaan pabrik dari unit Tech 9 The Cobra ini tanpa upgrade sama sekali. Jadi 220 sampai 230, sedikit lebih kencang. Nah, unit ini tentunya sudah menggunakan inner barrel metal, kelihatan tidak ini? Inner barrel metal, dan kemudian di sini ada adjuster hop up itu, dan sudah dites. Ini jaraknya sekitar 30-an meter.
Nah 30-an meter itu jarak yang cukup jauh ya teman-teman, sehingga not bad lah untuk CQB. Unit ini cukup mumpuni, 11 RPS, rata-rata 230 fps untuk versi auto, 260 fps untuk versi springnya, dan kemudian bisa ada adjustable hop up. Not bad untuk harga unit yang semurah ini. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini, semoga kalian menikmati, dan kita akan bertemu lagi di video yang selanjutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. See you. Bye bye.